Nah, pinnya. Rata, terus dipukul perlahan. Nah, oke, lepas murnya. Nah, kita ada kesempatan untuk proses perakitan mesin Beat ESP 2018 Beat Eco ya, dari nol nih. Pergantian bearing kruk as karena suaranya nyiung, sekalian ton diganti. Terus seal clamp sekalian biar sinkron antara piston dengan seal clamp, karena yang membuat ngebul antara dua seal clamp dan piston. Nah, informasi bearingnya ini udah nih tuh. Ini 6007, yang sebelahnya 6205. Nih, sealnya nggak dilepas. Jadi pemasangan rantai ketengnya di sini. Kalau misalkan sealnya ini diganti, otomatis rantai ketengnya masukin dari sono. Oke, mantap, sempurna. Ini ada pos center 1 2. Ini bos ini penting, 2 biji ini. Untuk seal magnetnya ini menggunakan K44, untuk ukurannya 20.8x30.5x6. Nah, yang ada pegasnya, yang ada pernya menghadapnya ke sono, ke dalam. Ini tinggal tekan aja sampai mentok, kunci 22, dan tinggal dipukul aja sampai mentok. Untuk jenis Honda Beat ini ada pembatasnya. Beda lagi dengan Honda Beat yang kode partnya KZL sama KPY. Kalau KZL KPY dia nggak ada pembatasnya, bablas. Ini kita tambah stempel. Ini takutnya saat proses pemasangan dia ngelipet di bagian ujung sealnya, pegasnya. Kalau ngelipet ya nanti akan bocor. Terus ini diusahakan kasih pelumas kayak gini. Sepi magnet nggak dilepas, nggak jadi masalah. Kita akan jelaskan sedikit untuk jalur olinya. Nah, ini ya. Ini di sini pompa oli. Oke. Ini di sini pompa oli, dia akan menghisap oli nanti dari lubang ini. Nih, dari lubang kecil ini dia akan menghisap oli ke sini nih. Nih, di sini terus ke sebelah sononya, di sono ada filter. Jadi dipastikan filter oli yang sebelah sono pakai kunci 17 ada saringannya, itu dibersihkan sebersih mungkin. Karena dasarnya sebelum pompa oli menghisap oli, dia akan melalui filter dulu. Kalau filternya mampet, oli jangankan bersirkulasi gitu, naik pun nggak bakalan kalau di bagian filter olinya mampet. Nah, jalurnya dari filter oli nanti kehisap ke sini, terus kehisap ke sini oleh pompa oli. Nah, pompa oli terus dia akan terdistribusi dari sini, output pompa olinya akan keluar ke sini. Sini set, ke sini naik ke head, melumasi komponen yang ada di bagian head, sebagian masuk ke dalam. Ini kemana tujuannya? Yaitu tujuannya ke sini, ke celah-celah bearing di bagian kruk as. Nanti di celah-celah ini dia akan menyemprot masuk ke dalam sini. Nah, ke bagian kaleng di bagian nyemprot masuk ke sono. Nah, setelah masuk ke sono, ini akan ada gaya putar. Jadi gaya putar tersebut akan menghasilkan tekanan. Nanti tekanannya akan masuk ke bagian dalam big end. Dari big end dia nanti akan mengeluarkan semprotan dari sini nih. Nih. Dari celah-celah ini nih, 2. Semprot ke depan, ke belakang piston. Jadi untuk distribusi oli yang ke belakang piston untuk jenis motor ini mengandalkan gaya sentrifugal, gaya putar dari truk as yang ada kalengnya di sini. Ini akan menghasilkan tekanan masuk ke big end dan nyemprot ke belakang piston gitu. Untuk sebelah sini masangnya nggak kenceng oli.
ini tinggal dipasang baut. Ini hanya sebelum dikencengin, nah gelap. Ini ada jarak 1 cm perkiraan loh. Ini berarti tandanya baut kepunyaannya. Nah. Ini kenapa dibuka? Karena salah satu alasannya nih, kalau misalkan saat pemasangan ini nggak dibuka, nanti dipasang kruk as. Ini kan dari plastik. Kalau di bagian kruk asnya giginya dari besi. Kalau nggak pas, nggak sinkron, dia numpang dipaksa terus bisa patah ininya. Dan alhasil nanti si olinya tidak naik karena pompa olinya rusak. Nah gitu. Jadi untuk menghindari terjadinya rusak di bagian gear pompa oli, ini lebih baik dibuka, cari aman ya. Nih. Kalau kayak gini kan enak, tinggal disinkronin doang dong. Langsung sinkron. Ini tinggal dimasukin. Tuh. Putar-putar, nyari posisinya. Nah, masuk. Oke. Harus muter nih pompa olinya, no. Terus di sini ada seal. Seal ini berperan penting kalau sealnya udah peyang atau udah melar. Sekarang diganti, nanti si olinya bocor dari sini. Ini kasih oli. Itu pakai oli aja, nggak usah dilem. Di sini ada bawah center satu, sebelah sini satu nih. Nah. Tinggal pasang. Nah, keluar harus keluar oli. Kalau diputarnya pakai impact ini wajib nembak jerut gitu. Tuh. Ini pakai tangan aja udah keluarnya lancar loh. Apalagi kena putaran mesin. Pistonnya untuk pemasangannya nih. Nah, kalau untuk Honda jangan bingung-bingung, yang cokannya besar taruh di in, ada tulisan in. Kalau misalkan tanda baca di bagian depan piston ini udah nggak ada, teman-teman bisa ukur aja menggunakan sigmat. Ya, dari jaraknya dari pen ke sini, dari pen ke sini jaraknya. Kalau angkanya yang besar itu letaknya di X. Nah, ini pasang pen yang sebelah di sini dulu, pasang pin. Kata kuncinya kalau saya pribadi, untuk si sambungan ring oli, ring cacing, ring tipis oli dua itu jangan sejajar dengan sambungannya, dan ring kompresi pertama dan kedua itu jangan dibuat sejajar semuanya. Mau ditaruh dimanapun boleh, yang penting jangan sejajar setiap sambungannya, dan juga jangan sejajar dengan lubang in dan lubang X. Ini ring oli sambungannya sebelah sini. Ring oli yang tipis ini sambungannya sebelah sini. Kayak gini. Ring oli yang tipisnya satunya ini sambungannya sebelah sini. Nah, ring cacing di tengah, sambungan ring oli tipis di sini, sambungan ring oli tipis di sini. Nah, selanjutnya ring kompresi. Ring kompresi ini jangan kebalik, ada dua ring. Ring kompresi pertama di sini agak kecoklat-coklatan kalau untuk merek ini. Sisi luar dan sisi dalam kalau ring kompresi pertama itu tandanya dia nggak runcing, dalamnya nggak runcing, atasnya nggak runcing. Tapi ring kompresi kedua ini dalamnya runcing, atasnya runcing untuk semua jenis merek gitu. Nah, ini letaknya di sini. Kayak gini tuh. Terus ring kompresi pertama letaknya di sini sambungannya. Nah, sambungannya di sini dan di sini. Ring oli tadi di sini. Nah, sekarang kita pasang. Nah, bow center ada dua. Ini berperan penting bow center. Kalau tidak dipasang bow center nanti akan mengurangi kepresisian antara boring dengan crankcase. Kalau misalkan boring dengan crankcase-nya tidak presisi, itu resiko nantinya si piston akan cepat rusak. Nah, setelah ring kompresi pertama kedua masuk, untuk ring oli tinggal digerak-gerak kanan kiri doang kayak gini. Nah, ini akan masuk. Ini muka penekan keteng, lifter. Nah, ini udah keteng. Sebelah sini kalau ini letaknya nyilang. Ini dan di sini. Dan di sini ada retainer yang bawah, jangan lupa dipasang.
Kalau nggak dipasang seal dulu, nanti akan susah masang retainernya. Pasang mau berbarengan dengan batangan klep boleh, mau di sini juga boleh. Pasang, ini dipastikan harus pas. Nah, sampai bunyi klep. Terus ini nggak boleh longgar, diputer dia nggak boleh ringan muternya, pakai satu jari dia nggak boleh muter. Kalau muter nanti dia akan bocor dari lingkaran seal klep yang bagian luar. Ini lingkaran yang bagian luar, ini nanti berkaitan dengan bos klep, ini harus sepan. Nanti yang ini yang berkaitannya nanti dengan batangan klep, ini juga harus sepan. Kalau salah satunya longgar, ya percuma. Si oli akan tetap masuk ke bagian ruang bakar nantinya, dan hasil motor akan tetap ngebul. Oke, benar-benar masuk semuanya, no. Nah, sekarang ini tinggal pasang. Nah, ini tinggal diganjel pakai kain boleh, pakai tisu boleh, pakai alatnya juga boleh. Ada alatnya banyak. Ini pakai gini aja cukup. Yang rapat dan yang renggang, yang rapat letaknya di bawah. Oke. Terus retainer yang atas pasang. Ini kuku klep penguncinya 2 biji. Ini tinggal diinjak. Ini pakai tangan aja. Untuk jenis motor ini nggak begitu kencang-kencang amat, pakai tangan juga masuk. Nah, mudah. Sebelahnya yang rapat di bawah. Ini retainer, kukunya, penguncinya. Kunci 10. I dan E. Kalau yang I yang in, yang X yang X. Ini yang in. Dorong. Ada kesempatan kencengin, jangan ditunda-tunda, nanti lupa, langsung aja kencengin. Ini dari pompoli akan naik ke sini, nanti keluar ke sini nih. Nih, dari sini nanti dia akan masuk ke bagian tutup klep. Dari sini nanti akan keluar ke sini. Dari sini dia akan menyiramis komponen yang ada di bagian head. Rocker arm, noken as, pelatu klep, batangan klep, seal klep, semuanya. Dari sini, ini jangan sampai mampet. Takut ada yang masuk di sumpel. Di sini ada ring, sini ada ring, ini ada ring, sini ada ring. Oh, ini Pak. Nah, sekarang kita pemasangan gigi sindrik. Sebelum kita pemasangan gigi sindrik, ini dipastikan sepinya ketemu dudukan sepinya. Paskan. Nah, di sini ada segitiga. Segitiga ini sejajar dengan garis, ada di sini tulisan T. Pas di bagian tulisan T, jangan di tulisan F. Nah, di tulisan T udah pasti piston pada posisi TMA ya, bagian atas rata, titik mati atas. Oke. Ada o-ring ya, tuh. Ini diputer searah jarum jam. Otomatis penekan kepeng dia akan naik ke atas. Nah, noken as ini wajib posisi netral. Gimana posisi netral? Sentilan di bagian cam di bagian sini ke depan sejajar dengan baut 10. Penahan bearing noken as. Terus di sini ada tulisan 1 dan 2. 1 ini sejajar dengan bibir yang ada di bagian atas, bagian head. Yang 2 ini garisnya sejajar dengan head yang bagian bawah. Titiknya ini ke depan, lurus dengan baut ini. Barengit ya. Sebelum ini dikencengin, ini turunin dulu. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Nanti dia akan menekan dengan sendirinya nih. Kencang. Nah, tuh kencang. Sekarang ini pasang lagi. Kita lihat lagi titik topnya. Ini garis T, tuh tanda T. Di sini garis F. Jadi yang T yang pas dengan sejajar dengan segitiga di bagian sini, loh. Ini pasti piston udah pada posisi TNA. Tapi noken as belum tentu pada posisi netral. Karena pada dasarnya satu kali putaran di bagian poros engkol itu menghasilkan setengah putaran di bagian noken as. Jadi untuk menghasilkan noken as berputar satu kali putaran, kruk as diputar 2 kali. Nah, kalau dari kamera ini kelihatannya kurang pas, padahal ini udah pas. Garis ini sejajar dengan bibir head di bagian bawah, garis yang atas sejajar dengan bibir head yang bagian atas, tuh sejajar, great. Oke. Sentilnya ke depan.
Ini nokenas pada posisi netral. Di posisi inilah melakukan proses penyetelan klep. Ini 0,10, yang X 0,15. Ini jangan sampai lupa nih. Ini di bagian sini dipasang. Ini bertujuan supaya si angin yang dikirimkan oleh kipas dia tidak keluar lewat sini. Selalu berputar di bagian sini karena pendingin untuk jenis motor yang non radiator ini mengandalkan cover body. Jadi angin yang dikirimkan oleh kipas di bagian sini, kipas di bagian sini, ini tidak berantakan kemana-mana, langsung tertuju ke bagian sini. Oke. Kemudian gini. Tuh. Nah, kunci 17 sok. Pin standar 2 pasang. Ini ada titiknya, ketemu titik yang besar ini. Nah. Pasang 2. Ini berperan penting ya cover di bagian sini. Ini untuk pendingin utama di bagian mesin bagian depan. Karena si udara yang diputar dikirimkan oleh kipas ini langsung berputar di bagian sini di mesin bagian depan. Kalau misalkan ini cover ininya nggak ada, nanti si angin yang dikirimkan kipas dia berantakan, tidak tertuju pada tujuannya. Dan hasil nanti mesinnya mengalami panas yang berlebih. Nah, overhead nantinya. Tahu kan resikonya kalau overhead apa aja yang bermasalah, resikonya fatal. Ini ke sini. Ini O2 sensor, kabelnya ke sini, terus ini klipnya ke sini, masuk. Nah, kan rapih no. Nih, ini pabrikan sering saya jumpai kalau pabrikan tuh. Saat kita bongkar di bagian lumah roller belum sama sekali dibongkar, ini yang ada teflonnya nih yang tertutup untuk motor Honda, ini letaknya sebelah kanan semua kayak gini. Tuh. Kanan semua kayak gini. Nah. Tuh. Kalau misalkan pemasangannya yang terbuka, ini letaknya sebelah kanan sebelah sini, biasanya ininya kekikis nih. Kekikis nanti ini habis nih. Jadi yang ada teflonnya yang tertutup letaknya sebelah kanan semua kayak gini. Nah, yang ada ulirannya di dalam. Ini ring tebel, pas. Lawan pinion starter, ada ring. Putar dulu pakai tangan sampai mentok. Isi bel tarik ke belakang, nah supaya kondisinya kenceng. Kalau misalnya nggak ditarik ke belakang, tetap kendor. Nanti saat dikencengin ini karena getaran, si lumah roller maju ke depan dan alhasil roller akan berantakan lagi gitu. Kencengin, putar. Ini kita kasih stempet di bagian bearingnya dan bearing bagian dalam. Ini dikasih banyak juga sebenarnya, di sini nggak akan berantakan selagi seal di bagian sini tidak rusak, karena di bagian dalam sini terdapat beberapa seal. Di bagian ujung bearing bambu di sini ada seal, di bagian dalam ada seal, di sini ada seal, terus di depan ada seal, di sini ada bearing tertutup oleh bearingnya ada tertutup, jadi tidak mungkin terkecuali komponen yang sudah saya sebutkan tadi bermasalah rusak, baru si grease akan berantakan. Tarik, ya. Jelas. Hah? Yang di sini sama semuanya. Pendek 3 biji itu kan. Kalau ini sama Vario ya, Vario dia 3. Semuanya sama. Ya, sudah terbiasa atas semua. Udah cukup Pak. Nah, box filter nanti terakhir disumpel dulu gitu. Baru sempat masa body.
Odi masang kabel gas panjang ke bagian injektor, yang ini ke bagian EOT, soket TPS, klip-klipnya. Ini sensor O2. Nah, klek sampai bunyi klek. Pasang pakai kunci L5. Terus kalian pasang filter support, dipasang. Tadi gantung. Semuanya soket-soket udah terpasang semuanya. Untuk di bagian TB ini udah 2 putaran ya. Nanti kita setel ulang lagi pakai dibaca pakai scanner putaran mesinnya di 1400 dia. Enaknya gitu. Biasanya di 2 putaran kencengin dikit itu biasanya udah pas biasanya di 1400 ha. Iya maka kabur ya teman. Nah sekarang coba dikontak-kontak si bensinnya supaya mompa gitu. Tangkinya ini ada bensinnya enggak nih, coba. Nyium enggak? Nah, sekarang kita nyalain. Langsung aja starter. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet.